lagi, saya Philip Rastini dan saya Raisa Fitria. Kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Seni Tari, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya bakal ngejelasin tentang Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa sih Pancasila itu penting? Karena Pancasila telah menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, Pancasila juga sudah memberikan motivasi kepada para pejuang untuk berhasil mengusir para penjajah. Revolusi Industri 4.0 itu merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan juga teknologi otomatisasi. Revolusi industri ini memberikan kemudahan dalam berbagai hal, namun di balik kemudahan itu banyak dampak negatif yang berpotensi menggerus ketahanan nasional. Lalu setelah kita simak pemaparan tadi, bagaimana sih peran Pancasila sebagai modal sosial di tengah tantangan era revolusi industri 4.0? Nah, sebelumnya apa sih modal sosial? Nah, modal sosial itu sendiri ialah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok organisasi. Maka dari itu, peran Pancasila sangat penting karena apabila kita tidak berdasarkan kepada Pancasila, akan terjadi banyak sekali konflik. Apalagi Indonesia terkenal akan budaya yang sangat beraneka ragam. Untuk itu, dalam menghadapi tantangan di era revolusi 4.0 ini, diperlukan manusia Indonesia yang mempunyai etos integritas, kerja keras, dan semangat nasionalis. Masyarakat Indonesia tidak perlu takut akan perkembangan zaman, namun tetap harus berpegang teguh pada ideologi negara yaitu Pancasila. Karena masyarakat Indonesia harus mempunyai kepribadian bangsa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Pancasila merupakan hasil dari dasar pemikiran nenek moyang bangsa Indonesia sejak dulu. Kita juga tahu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki kekuatan dan peran penting dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan moral di era revolusi 4.0 ini, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam mengembangkan industri dan digital di era revolusi industri seperti ini, kita dapat mengamalkan kelima sila tersebut agar kita dapat mengarah ke peradaban yang lebih baik dan lebih maju lagi. Jadi kali ini kita mau mencari narasumber yang nanti kita akan wawancarai mengenai pembahasan topik kita kali ini. Betul teman-teman, jadi sekarang kita akan mencari narasumber yang pertama. Teman-teman, sekarang kita coba wawancara Bapak yang sedang lagi. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Dek, ada yang bisa Bapak bantu? Sebelumnya mohon izin wawancarai Bapak, boleh nggak Pak? Ya silakan Dek. Nah, menurut Bapak kira-kira Pancasila itu penting nggak sih Pak? Menurut Bapak Pancasila itu sangat penting karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan Pancasila merupakan pedoman landasan warga negara Indonesia. Itu tercantum seperti contohnya ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun berbeda-beda agama di negara kita, tapi dengan adanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di sini kita bisa rukun dan damai. Terus tercantum juga di dalam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Meskipun berbeda-beda suku, ragam budaya, etnis, tapi kita bisa bersatu karena dengan adanya Pancasila itu.
Oh, jadi menurut Bapak Pancasila itu sangat penting. Oke, narasumber pertama beres. Sekarang kita lanjut ke narasumber yang kedua. Selanjutnya kita bakal wawancara narasumber yang kedua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh duduk, Sob. Sebelumnya Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Izin mewawancarai Bapak. Apakah diperbolehkan? Saja ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, Bapak tahu nggak nih revolusi industri 4.0 itu apa nih Pak? Nggak tahu. Nah, oke, saya jelaskan sedikit ya Pak. Nah, revolusi industri 4.0 ini adalah revolusi mengenai teknologi yang semakin canggih, tentunya yang berdampak positif dan juga negatif. Contohnya ini adalah handphone ya Pak sekarang yang sudah kita pakai nih. Nah, menurut Bapak nih ya, dari adanya revolusi industri ini, ancaman dan solusinya itu bagaimana ya Pak? Tentunya terhadap kita gitu sebagai warga negara Indonesia. Ancaman penggunaan HP ya, contohnya ya itu. Ya boleh Pak. Ya dari sisi menurut Bapak nih ya, menurut Bapak kan ada sisi baik, ada sisi buruk. Nah sisi baiknya mungkin kita sedikit banyak mengenal dunia ya, dunia luar selain dari sekitar kita juga. Mereka industri luar negeri, industri dalam negeri juga kita tahu sedikit banyaknya itu. Kalau efek buruknya ya penggunaan HP berlebihan ya, jam waktu istirahatnya itu kan terlalu banyak digunakan untuk hal-hal yang memang kurang bermanfaat. Kalau dengan bermain game atau bukan sekedar mencari tahu pengetahuannya, tapi permainan gamenya itu yang kadang-kadang kalau yang bersifat online kayak anak saya aja itu kan berlebihan kadang-kadang mengganggu juga. Nah itu sisi baik, sisi buruknya itu. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya. Terima kasih juga. Semoga lekas beres tugasnya. Terima kasih Bapak. Ternyata setelah kita simak, masih ada ya Ra, warga negara yang acuh tak acuh terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, ya nih, seharusnya kita sebagai warga Indonesia sudah sepatutnya mengetahui nilai-nilai Pancasila dalam diri kita agar bisa kita implementasikan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mungkin salah satu penyebab dari adanya tantangan di era revolusi industri 4.0 ini adalah adanya faktor globalisasi. Apalagi kan di zaman sekarang teknologi semakin canggih. Iya, betul banget nih. Jadi, kita mulai dari sekarang menanamkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita, di dalam diri kita, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu dia teman-teman, sekilas pembahasan mengenai Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan revolusi industri 4.0. Semoga sedikit pemaparan yang telah kita jelaskan dapat diambil hikmah. Tetap semangat para generasi milenial, amalkan Pancasila demi kemajuan bangsa. Saya Fili Priastini, Saya Salsa Resti Paudi. Dan saya Raisa Fitria. kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.